Halo semuanya, hari ini aku mau manen cabe nih. Yuk ikutin keseruan aku hari ini. Check it out. Nah, ini dia cabe yang telah kita panen teman-teman. Oke, selanjutnya aku bakalan jelasin tentang penanganan pasca panen. Halo, perkenalkan nama saya Indah Aisyah Fitriyanti. Saya dari kelompok 9. Jadi, hari ini saya bakal ngasih tahu tips untuk menangani salah satu komoditas agar umur simpannya lebih panjang dan kesegarannya tetap terjaga. Jadi, ini dia komoditasnya, cabai. Cabai merupakan komoditas segar dengan kadar air tinggi sekitar 70-95%. Nah, kadar air itulah yang menyebabkan cabai mudah rusak akibat aktivitas fisiologis dan mikrobiologisnya. Kadar air tinggi juga akan memicu terjadinya respirasi semakin cepat sehingga akan membuat cabai lebih mudah busuk dan memperpendek umur simpan dari cabai. Respirasi yang cepat juga menyebabkan terjadinya perombakan komponen kompleks menjadi cepat. Akhirnya, tekstur dari cabai ini akan menjadi lunak dan lembek. Kelunakan tekstur dan kadar air yang tinggi ini juga akan memicu kehadiran mikroba yang dapat merusak bahan pangan dari cabai ini. Nah, untuk itu saya akan membahas bagaimana sih supaya cabai yang kita punya bisa mempunyai umur simpan yang lebih lama dan dapat mempertahankan kesegarannya. Check it out. Oke, yang pertama, jangan cuci cabai sebelum disimpan. Pencucian cabai sebelum disimpan dapat menambah kadar air pada bahan pangan cabainya sendiri, sehingga memicu terjadinya proses respirasi. Pada proses respirasi dapat memperpendek umur simpan karena adanya perombakan komponen yang semakin cepat dan menyebabkan terjadinya susut bobot. Kadar air yang tinggi juga membuat mikroba menjadi tumbuh dan bisa merusak bahan pangan dari cabai ini. Maka dari itu, jangan mencuci cabai sebelum disimpan ya teman-teman. Cucilah cabai saat akan digunakan. Yang kedua, jangan mencabut atau memotong ujung tangkai dari cabai. Jadi, misal kita potong ujung tangkainya seperti ini, sama saja kita melukai jaringan pada cabai dan membuat dia berlubang. Nah, lubang ini akan memudahkan oksigen untuk kontak ke dalam cabai dan itu akan membuat proses respirasinya lebih cepat. Ujung cabai yang berlubang juga akan memudahkan mikroorganisme masuk ke dalam cabai dan merusak komponen dalam cabainya. Hal itu akan membuat cabai lebih cepat rusak dan busuk dan umur simpannya juga akan lebih pendek. Yang ketiga, cabai harus disimpan di tempat yang kering dan dapat menyerap air. Jadi, sebelum disimpan ke dalam wadah, komoditas cabai ini harus dilapisi terlebih dahulu dengan tisu atau kertas agar dapat menyerap air. Kenapa sih harus begitu? Karena komoditas cabai yang telah dipanen ini akan terus mengalami respirasi. Nah, proses respirasi ini akan menghasilkan uap air. Jadi, uap air yang hasil respirasi ini dapat terkondensasi di dalam wadah. Apabila tidak dilapisi dengan tisu, uap air akan mengenai kembali komoditas cabai ini dan akan membasahi permukaan cabai. Nah, permukaan yang lembab ini dapat memicu pertumbuhan mikroba. Jadi, dilapisi terlebih dahulu dengan tisu atau kertas juga bisa. Lalu dimasukkan ke dalam wadah. Nah, setelah selesai, cabai ini siap disimpan. Yang keempat, simpan cabai pada suhu yang rendah. Jadi, cabai yang sudah kita lapisi dengan tisu lalu kita taruh di wadah ini bisa kalian simpan di dalam kulkas ya.
Karena kan kulkas kan suhunya rendah. Nah, suhu yang rendah itu dapat memperlambat laju respirasi dari cabai ini. Nah, selain itu juga dapat menghambat tumbuhnya mikroorganisme pada cabai, sehingga umur simpannya itu bisa sekitar 2-3 minggu. Oke, mari kita simpan di kulkas. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.